Halo sahabat sehat Pantirape, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Rosandi Himawan, spesialis penyakit dalam. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita meninggalnya salah satu komedian, Babe Cabita, oleh karena kondisi anemia aplastik. Sebenarnya, apa itu anemia aplastik? Mari kita bahas. Anemia aplastik merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan komponen darah, di mana komponen darah kita terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Penyebab dari penurunan komponen darah ini karena adanya kegagalan sumsum tulang di dalam memproduksi komponen darah tersebut. Anemia aplastik ini merupakan suatu penyakit yang sebenarnya sangat jarang terjadi. Insidensinya kurang lebih 3-7,5 kali dalam 1 juta penduduknya. Penyebab daripada anemia aplastik ini 65% masih idiopatik, artinya tidak diketahui dengan pasti. Namun, faktor-faktor yang diketahui antara lain adalah faktor genetik, paparan toksin dalam jangka panjang, infeksi virus salah satunya adalah HIV, paparan kemoterapi dan radioterapi pada pasien-pasien kanker, dan juga kondisi autoimun. Nah, gejala daripada pasien-pasien yang mengalami kondisi anemia aplastik tentu sesuai dengan penurunan daripada komponen darah. Kita tahu bahwa komponen darah tadi ada eritrosit atau sel darah merah. Apabila terjadi penurunan daripada sel darah merah, maka akan menyebabkan HB menjadi turun, sehingga akan menyebabkan gejala lemah, letih, lesu, letoy yang diakibatkan oleh karena anemia. Sedangkan yang diakibatkan oleh karena sel darah putih yang turun, maka seseorang akan mudah terkena infeksi. Karena sel darah putih itu berfungsi untuk pertahanan tubuh kita. Sehingga apabila sel darah putihnya rendah, maka akan terjadi infeksi yang berulang dan sulit untuk sembuh. Dan apabila terjadi penurunan daripada trombosit, akan menyebabkan seseorang itu mudah terjadi perdarahan dan lebam-lebam tanpa sebab yang diketahui dengan pasti. Nah, terus bagaimana dok mendiagnosisnya atau bagaimana seseorang itu bisa ketahuan kalau dia anemia aplastik? Tentu dibutuhkan pemeriksaan penunjang, di mana dengan pemeriksaan darah rutin akan diketahui sel darah merah turun, leukosit turun, dan trombosit rendah. Serta diperlukan pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa pemeriksaan darah dari sumsum tulang yang berupa bone marrow function. Dan akan diketahui bahwa ternyata produksinya akan berkurang. Bagaimana dengan pengobatannya? Pengobatan daripada anemia aplastik ini bersifat konservatif dan juga pengobatan yang kuratif. Konservatif artinya kita bersifat suportif. Apabila ada penurunan daripada sel darah merah, tentu kita akan mentransfusi sel darah merah. Apabila ada penurunan daripada trombosit, maka akan bisa diberikan suportif transfusi trombosit. Dan apabila terjadi penurunan daripada sel darah putih, maka kita bisa mengatasi infeksinya dengan pemberian antibiotik dan juga pemberian leukosit untuk menambah jumlah sel darah putih yang kurang. Pengobatan yang bersifat kuratif diharapkan dengan pemberian imunosupresan. Dengan pemberian obat-obatan imunosupresan ini diharapkan dapat mengatasi kondisi anemia aplastik ini. Dan pengobatan utamanya adalah dengan cangkok sumsum tulang. Namun memang cangkok sumsum tulang ini belum bisa banyak dilakukan di semua tempat di Indonesia. Nah, bagaimana dengan prognosisnya? Ya, jadi pada pasien-pasien yang berhasil dilakukan cangkok sumsum tulang, usia harapan hidup 5 tahunnya bisa bertahan hingga 75%. Namun, pada pasien-pasien yang tidak mendapatkan cangkok sumsum tulang dan tidak mendapatkan terapi yang cukup kuat, maka risiko meninggal dalam 1 tahunnya pun cukup tinggi. Biasanya oleh karena perdarahan yang masif dan juga oleh pemberatan infeksinya. Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia aplastik ini? Sampai saat ini belum banyak yang bisa dilakukan karena faktor-faktor penyebabnya salah satunya adalah genetik tadi. Namun kita bisa menghindari faktor-faktor yang mungkin bisa dihindari. Misalnya paparan toksin, paparan radiasi, dan juga paparan obat-obatan termasuk obat-obatan kemoterapi atau radioterapi apabila digunakan dalam jangka panjang. Baik, sekian penjelasan saya mengenai anemia aplastik ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat sehat Pantirape. Sampai jumpa.